Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kasih dari kelas DNA dengan NIM 202414401042. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan kasus SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Saya dari kampus Tikes Kamus Arunika. Di sini penugasan saya dari mata kuliah KMB 2 atau Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan dosen pengampu Nurse Marwa Sariati SCAP MCAP. Definisi: SLE, penyakit autoimun kronis yang memengaruhi banyak sistem organ, disebabkan oleh disregulasi sistem imun yang menghasilkan autoantibodi terhadap komponen inti sel sendiri. Autoimun, sistem kekebalan, menyerang jaringan tubuh sendiri. Sistemik dapat memengaruhi hampir semua organ, kulit, sendi, ginjal, otak, dan lain-lain. Khas produksi autoantibodi, terutama antibodi antinuklear ANA. Etiologi, penyebab dan faktor predisposisi. Penyebab, faktor pemicu. Penyebab pasti tidak diketahui. Multifaktorial, diduga melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan hormonal. Faktor predisposisi. Genetik, adanya gen kerentanan tertentu. Hormonal, lebih sering terjadi pada wanita usia subur. Lingkungan, paparan sinar UV atau matahari, infeksi virus, obat-obatan tertentu. Patofisiologi, mekanisme inti. A. Pelepasan antigen nukleus, sel yang rusak. B. Aktivitas limfosit B dan T. C. Pembentukan kompleks imun. Manifestasi klinis bagian 1, gejala khas dan tanda objektif. Konstitusional, kelelahan, fatigue parah, demam yang tidak jelas sebabnya, penurunan berat badan. Muskuloskeletal, artritis, artalgia, nyeri dan peradangan pada sendi. Mialgia, nyeri otot. Kulit, cutaneous lupus. Ruam malar, butterfly rash, ruam kemerahan di pipi dan jembatan hidung, sering dipicu sinar matahari. Ruam diskoid, lesi kulit berbentuk cakram yang dapat meninggalkan jaringan perut. Manifestasi klinis bagian 2, gejala khas dan tanda objektif. Ginjal lupus nefritis, paling serius, ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan gagal ginjal. Saraf, neuropsikiatri, sakit kepala, kejang, psikosis, masalah kognitif. Hematologi, anemia, leukopenia, trombositopenia. Serositis, peradangan membran serosaan seperti pleuritis paru-paru. Adapun pemeriksaan penunjangnya, laboratorium, ANA, antibodi antinuklear, anti-dsDNA, dan anti-SM. C3, C4, komplemen, laju endap darah, LED, evaluasi organ, urinalisis atau rasio protein keratinin untuk menilai lupus nefritis, biopsi ginjal untuk menentukan kelas lupus nefritis dan panduan terapi, pemeriksaan darah lengkap DPL untuk menilai sitopenia, leukopenia, anemia. Adapun penata laksanaan medisnya, tujuan mengontrol gejala, mencegah flare kekambuhan, dan menimbulkan kerusakan dan meminimalkan kerusakan organ. Adapun terapi farmakologi, NSAID, obat antiinflamasi non-steroid, antimalaria, hidroksikloroquine, pasien SLE untuk pencegahan flare, kortikosteroid, prednison, imunosupresan, terapi biologis, rituximab, belimumab untuk kasus yang refrakter sulit di atas.
terapi non-farmakologi, edukasi pasien, pembatasan paparan sinar matahari, atau menggunakan tabir surya, pakaian pelindung, diet seimbang dan olahraga teratur, manajemen stres, dan dukungan psikososial. Kasus SLE, data pasien Nyonya A 35 tahun, wanita, keluhan utama sejak 2 bulan terakhir, mengalami demam yang hilang, timbul mudah lelah, dan nyeri pada sendi-sendi jari tangan dan lutut. Riwayat penyakit sekarang, 2 minggu terakhir muncul ruang kemerahan berbentuk kupu-kupu di wajah setelah terpapar sinar matahari. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ANA positif kuat, anti-dsDNA positif, dan ditemukan proteinuria. Diagnosa medisnya, sistemik lupus erythematosus atau SLE dengan lupus nephritis 1. Adapun pengkajian data fokusnya, data subjektif, kelelahan ekstrem, nyeri sendi skala 4-10. Kaji pola tidur, nutrisi, riwayat alergi, riwayat pengobatan. Dengan data objektif, TTV, tekanan darah 140/90 mmHg, suhu 38, nadi 98 kali per menit. Penampilan tampak lemah, BB menurun, konjungtiva animis, integumen, terdapat ruam malar di wajah, ruam kemerahan di lengan, muskuloskeletal, bengkak dan nyeri tekan pada sendi-sendi kecil tangan. Hasil lab, proteinuria 1, Hb rendah, 10,5 kDl, LED meningkat. Adapun diagnosis keperawatan SDKI, 1. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen, anemia, inflamasi sistemik, dan kelemahan. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, proses inflamasi atau artritis. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengobservasi nutrien, uremia, gangguan atau peningkatan kebutuhan metabolik. Gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan status nutrisi dan gangguan sirkulasi. Adapun diagnosa SDKI-nya, intoleransi aktivitas, nyeri akut, defisit nutrisi. Tujuan dan kriteria hasil SLKI setelah intervensi, toleransi aktivitas meningkat, kriteria kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, keluhan lelah menurun setelah intervensi, tingkat nyeri menurun, kriteria keluhan nyeri menurun, sikap protektif menurun, pasien dapat tidur dan istirahat. Setelah intervensi, status nutrisi membaik, kriteria berat badan membaik, porsi makan yang dihabiskan meningkat, albumin membaik. Intervensi SCK-nya, manajemen energi, tentukan keterbatasan aktivitas, anjurkan tirabarin jika perlu, bantu melakukan aktivitas, perawatan diri yang ringan, ajarkan strategi penghemat energi. Manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, dan skala nyeri, berikan kompres hangat atau dingin pada area nyeri, anjurkan teknik non-farmakologi, relaksasi, distraksi, kolaborasi, pemberian analgetik. Manajemen nutrisi, monitor BB, monitor nilai albumin dan hemoglobin, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien. Anjurkan makan sedikit tapi sering, berikan makanan yang mudah dicerna. Adapun implementasi dan evaluasi, implementasi membantu Nyonya A mandi dan berganti pakaian, menganjurkan Nyonya A menarik napas dalam saat nyeri, sendi muncul, dan memberikan paracetamol sesuai anjuran dokter. Menyajikan makanan dalam porsi kecil dan memantau asupan makanan Nyonya A. Evaluasinya, swab S, Nyonya A mengatakan lelah berkurang dan nyeri sendi skala 2-10. O, Nyonya A tampak lebih segar, dapat berjalan ke kamar mandi dengan bantuan minimal TTV dalam batas normal. P, lanjutkan intervensi yang belum optimal.
Adapun kesimpulannya, SLE adalah penyakit autoimun sistemik yang melibatkan kompleks imun. Penyebabnya multifaktorial, melibatkan genetik, hormonal, dan lingkungan UV atau infeksi. Manifestasi klinisnya sangat bervariasi, termasuk ruam malar, artritis, dan lupus nefritis. Penata laksanaannya menggunakan obat-obatan imunosupresan, kortikosteroid, dan anti malaria. Fokus ke perawatan pada manajemen kelelahan, nyeri, dan menjaga integritas organ sambil memberikan dukungan psikososial. Dan adapun daftar pustakanya, itu saja dari pemaparan hasil materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.